Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah biostatistik ya. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi statistika dan sampling. Klasifikasi statistika. Jadi statistika itu berdasarkan cara pengolahan data dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Sedangkan berdasarkan indikator yang dianalisis, statistika inferensial dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistika parametris dan non-parametris. Kita lihat apakah perbedaan keduanya di slide berikutnya. Statistika deskriptif ya, menurut Sugiono, statistika ini disebut juga dengan statistika deduktif, yaitu statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, dengan kata lain generalisasi atau inferensi terhadap populasi dari mana sampel diambil. Sedangkan menurut Rohman, statistika deskriptif berusaha menjelaskan karakteristik data melalui prosedur, mengolah, organize, meringkas, summarize, menampilkan display, dan mengelompokkan atau categorize data yang diperoleh dari pengamatan. Jadi dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh tadi setelah hasil penelitian disajikan dengan ringkas dan rapi, dengan tujuan memberikan informasi inti dan kumpulan data. Ya, jadi ruang lingkup bahasan statistika deskriptif itu meliputi penyajian data seperti dalam bentuk tabel, kemudian histogram, grafik, ya, distribusi data tunggal, kelompok, dan juga meliputi ukuran tendensi sentral seperti mean, modus, median, kuartil, persentil, simpangan baku, varian, dan lain-lain. Berikut adalah contoh pernyataan dari statistika deskriptif. Pernyataan yang pertama, sekurang-kurangnya 90% kejadian pencurian di desa X diakibatkan oleh kondisi perekonomian. Sebanyak 50% di antara pasien yang menerima suntikan obat X kemudian menderita efek samping obat itu. Berapa rata-rata kandungan paracetamol dalam tablet paracetamol? Berapa simpangan bakunya, variansinya, dan sebagainya. Jadi dari pernyataan statistika deskriptif dapat kita lihat bahwa dari pernyataan tersebut tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan terhadap populasi. Jadi hanya menyajikan atau menggambarkan data yang diperoleh. Statistika inferensial, ya, nama lainnya statistika induktif. Kalau tadi statistika deskriptif, nama lainnya adalah statistika deduktif. Menurut Sugiono, statistika inferensial merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel, yang mana hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensikan untuk populasi di mana sampel diambil. Ya, sedangkan menurut Rohman, statistika inferensial atau statistika induktif merupakan bagian dari statistika mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan atau generalisasi suatu populasi yang berlaku secara umum dari sampel yang ada. Ya, generasi di sini berkaitan dengan dua atau lebih fenomena atau variabel. Ya, bentuk dua variabel atau lebih itu bisa berupa hubungan, asosiasi, atau perbandingan, komparasi. Adapun ruang lingkup dari statistika inferensial yang pertama dari uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, homogenitas, linearitas, dan sebagainya. Uji hipotesis asosiasi meliputi uji korelasi, regresi, analisis jalur, kanonikal. Kemudian uji hipotesis komparasi meliputi uji T, ANOVA, ANOCOVA, MANOVA, dan MANCOVA. Lebih khusus dalam statistika inferensial itu dibagi lagi menjadi dua, yakni statistik parametrik dan non-parametrik. Letak perbedaannya yang pertama pada jenis datanya.
statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan yang non parametrik digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Statistik parametrik ya diambil dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan statistik non parametrik distribusinya tidak harus normal. Sedangkan parametrik pengambilan sampelnya random atau acak, sedangkan non parametrik pengambilan sampelnya tidak harus random atau acak. Kemudian untuk statistika parametrik variannya harus homogen, sedangkan yang non parametrik variannya tidak harus homogen. Namun ada catatan bahwa tidak semua data interval dan rasio itu bisa dianalisis menggunakan statistik parametrik. Bisa jadi jika datanya di kemudian bentuk distribusi datanya tidak normal ataupun variannya tidak homogen, maka kita bisa menggunakan statistika non parametrik. Nah, ini contoh. Dikaji tentang variabel tinggi badan mahasiswa. Jika data dianalisis adalah data tinggi badan secara langsung, hal tersebut merupakan ukuran parametrik karena datanya termasuk data rasio. Namun apabila data tinggi badan dikaji dengan mengurutkan data, meranking data tinggi badan, misalkan diurutkan dari tinggi badannya yang paling rendah sampai paling tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa ukuran tersebut ukuran yang non parametrik karena jenis datanya adalah data ordinal. Baik, inilah tabel penggunaan statistika parametrik dan non parametrik untuk menguji hipotesis. Ini bisa dilihat di kolom yang sebelah kiri. Ini adalah macam data, ya ada data nominal, ordinal, dan interval rasio. Kemudian ini bentuk hipotesisnya, ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Jika datanya nominal atau ordinal, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, merupakan statistik yang non parametrik. Ya. Jika datanya interval atau rasio, merupakan statistik parametrik. Contoh data nominal. Jumlah variabelnya 1 atau hipotesisnya deskriptif, maka kita bisa menggunakan uji binomial atau chi-square one sample. Jika datanya dalam dua kelompok yang berhubungan related bisa menggunakan McNemar, jika independen bisa menggunakan chi-square two sample. Jika hipotesisnya komparatif, ya membandingkan lebih dari dua grup atau kelompok 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika related bisa menggunakan chi-square Fourier sample atau uji koheren Q. Jika independen, masing-masing kelompok independen bebas bisa menggunakan uji chi-square Fourier sample. Jika hubungannya asosiatif bisa menggunakan contingency koefisiensi. Baik, kemudian untuk data ordinal, untuk bentuk hipotesis satu variabel satu kelompok bisa menggunakan rantes. Jika dua kelompok komparatif related bisa menggunakan sign test atau Wilcoxon match pair. Jika independen dua kelompoknya masih di komparatif bisa menggunakan median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov, Woodward-Powys. Jika lebih dari dua kelompok atau sampel yang mana dua kelompok atau lebih tadi masih related atau berhubungan, bisa menggunakan Friedman two-way ANOVA. Jika independen bisa menggunakan median extension atau Kruskal-Wallis one-way ANOVA. Jika hipotesisnya berbentuk asosiatif atau hubungan bisa menggunakan Spearman rank correlation atau Kendall-Tau. Oke, sekarang untuk data interval rasio. Ini bagian dari statistik parametrik. Jika satu variabel satu kelompok bisa menggunakan t-test. Jika dua kelompok atau grup yang related berhubungan bisa menggunakan t-test of related atau pair t-test ya. Jika independen bisa menggunakan independent t-test. Jika lebih dari dua kelompok, 3, 4 dan seterusnya bisa menggunakan one-way ANOVA atau two-way ANOVA. Jika hipotesisnya asosiatif bisa menggunakan uji Pearson product moment, partial correlation atau multiple correlation.
dan sampel. Pada bagian ini kita akan belajar mengenai apa itu populasi dan sampel, dan apakah perbedaannya masing-masing, kelebihan dan kekurangannya menggunakan populasi dan sampel. Jadi populasi adalah subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah atau objek penelitian. Menurut Ridwan dan Lestari dalam Rohman 2013, populasi merupakan keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiarto, populasi merupakan himpunan keseluruhan objek yang diselidiki. Jadi sudah jelas ya definisi dari populasi itu. Jadi seluruh objek atau subjek atau unit dari hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel itu merupakan bagian, ya. Namanya bagian itu berarti tidak semua. Jadi bagian itu tidak semua, ya. Bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi atau istilahnya representatif. Tujuannya adalah digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi tersebut. Jadi dari data sampel yang diambil dari populasi dianalisis, ya, kemudian digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi di mana tempat sampel tersebut diambil menurut Arikunto dan Sugiono. Ini adalah perbandingan populasi dan sampel. Bisa saudara lihat ya di sini. Jadi kalau populasi itu semua elemen, ya, yang meliputi karakteristik umum, ya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari himpunan populasi, ya, yang dipilih untuk diteliti, ya. Karakteristiknya kalau populasi disebut dengan parameter, sedangkan sampel disebut dengan statistik. Makanya kita kenal namanya uji statistik karena kita sedang menguji data sampel, ya, bukan data populasi. Pengumpulan datanya untuk populasi disebut dengan sensus, sedangkan sampel disebut dengan sampling, ya, atau sample survey. Ya, tujuannya atau fokusnya populasi untuk mengidentifikasi karakteristik, ya, sedangkan sampel untuk membuat kesimpulan terhadap populasi. Oke. Nah, sekarang ini gambaran dari populasi dan sampel, ya. Dimana dari populasi kita jadikan kita ambil sampelnya, prosesnya disebut dengan sampling. Kemudian dari data sampel datanya kita analisis, ya, kemudian kita tarik kesimpulan ke populasi yang disebut dengan inference. Nah, ini contoh. Misalkan kalian bekerja atau sudah bekerja di bagian UNA, ya, quality assurance, ya, dimana kalian diminta untuk mencari rata-rata bobot dalam satu batch produksi, ya. Berapakah rata-rata bobot tablet paracetamol dalam satu batch produksi? Tentunya kalau kita mengukur semua populasinya akan boros waktu, tenaga, dan biaya. Maka kita bisa menggunakan sampel saja. Nah, sampel di sini misalnya kita ambil misalkan 100 tablet paracetamol secara acak, secara random, ya. Kemudian kita hitung bobotnya, dicari bobot rata-ratanya. Kemudian dari data tersebut kita tarik kesimpulan terhadap populasi. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, ini ada penjelasan lagi bahwa statistik inferensial digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi dari data sampel. Oleh karena itu, sampel harus memberikan gambaran yang tepat untuk populasinya, atau dengan kata lain, representatif. Kenapa peneliti menggunakan sampel, ya? Dan alasannya apa? Salah satu keuntungan sampel adalah memudahkan peneliti karena jumlahnya lebih sedikit daripada populasi. Jelas, ya, karena sampel merupakan bagian dari populasi. Penelitian akan lebih efektif dan efisien, lebih teliti dan cermat, dan dapat mewakili populasi. Nah, ini alasannya kenapa peneliti menggunakan sampel. Yang pertama, karena terbatasan biaya, waktu, dan tenaga. Ya, seperti contohnya mahasiswa itu tenaganya cuma 1 orang, kemudian waktunya dibatasi, misalkan 1 semester, dan biayanya biaya mandiri. Nah, contohnya seperti itu, ya. Kenapa kok menggunakan sampel? Berikutnya adalah tidak memungkinkan untuk meneliti benda-benda yang mudah rusak atau berbahaya. Banyak bahan-bahan kimia yang kita teliti di lab itu merupakan bahan kimia yang cukup mahal, ya. Apalagi kalau
jumlahnya banyak itu bisa beresiko karena mudah rusak atau berbahaya, bisa menyebabkan kebakaran, korosi, dan lain sebagainya. Maka kita cukup menggunakan sampel yang jumlahnya lebih sedikit. Berikutnya, tidak perlu mengadakan penelitian terhadap seluruh elemen yang homogen. Ya, jadi populasi yang homogen contohnya seperti darah, kemudian larutan, ya, sediaan itu. Maka kita tidak perlu mengadakan penelitian terhadap seluruh populasi. Misalnya darah manusia mungkin cukup diambil berapa mili saja ya, tidak perlu diambil sampai berliter-liter darah ya, secukupnya karena populasinya sudah termasuk populasi yang homogen. Baik, alasan yang berikutnya mengapa kok peneliti menggunakan sampel adalah apabila populasi terlalu besar dikhawatirkan ada yang terlewati dan tidak teliti ya dalam pencatatannya, karena setiap data itu butuh pencatatan ya, butuh ketelitian. Semakin banyak data semakin rawan data tersebut terlewati atau tidak teliti. Dan yang terakhir, tidak memungkinkan meneliti populasi ya, tidak mungkin peneliti populasi, yaitu karena tadi itu keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga. Teknik sampling ya, berikutnya kita akan belajar macam-macam teknik sampling yang banyak sekali ya. Jadi teknik sampling itu adalah satu cara atau teknik untuk menyeleksi sampel dari populasi ya agar diperoleh sampel yang akurat ya, merepresentasikan atau mewakili populasi tersebut. Jadi teknik sampling yang baik itu harus bisa menghasilkan sampel yang representatif. Oke, kita ulas kembali perbedaan antara sampling dan sensus. Jadi kalau sampling tadi untuk sampel, yang untuk sensus untuk populasi ya. Perhitungannya kalau sensus komplit semua, sedangkan sampling sebagian atau parsial. Ya, contohnya yang sering kita dengar adalah contohnya sensus pertanian, sensus kesehatan, ya, sensus penduduk. Di mana dalam sensus penduduk itu semua anggota populasi dihitung. Manusia yang lansia, manusia dewasa, remaja, ya, anak-anak, balita, bayi, semuanya dihitung. Ya, laki-laki, perempuan, tidak peduli ya, semuanya dihitung secara komplit. Ya, itu namanya sensus. Tapi justru sensus itu memang kekurangannya adalah dibandingkan sampling butuh proses yang lama. Kemudian dari segi biayanya mahal ya. Namun data yang dihasilkan itu lebih reliable dan akurat dibandingkan dengan sampling, yang mana sampling itu kurang reliable dan akurat karena ada margin of error dari data yang dikumpulkan. Apa itu margin of error? Jadi begini, semakin banyak data sampelnya atau anggota sampel ya, maka margin of error-nya akan semakin kecil. Jadi semakin sedikit anggota sampelnya, margin of error-nya akan semakin besar. Kenapa? Karena semakin banyak anggota sampelnya hingga mendekati anggota populasi, maka bisa dikatakan bahwa sampel tersebut semakin mewakili karakteristik dari populasi. Jadi kalau semakin sedikit ya karakteristik populasinya juga kurang. Akibatnya margin of error-nya semakin besar. Jadi margin of error berbanding terbalik dengan jumlah atau banyaknya anggota sampel. Sensus cocok untuk populasi yang heterogen, sedangkan sampling cocok untuk populasi yang homogen. Namun bukan berarti kalau populasinya heterogen tidak bisa menggunakan sampel. Secara garis besar teknik sampling ada dua, yaitu sampling probabilitas dan non-probabilitas. Sampling probabilitas itu memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi, sedangkan yang non-probabilitas tidak memberikan peluang yang sama untuk anggota populasi. Nanti sampling probabilitas dibagi lagi menjadi 4, ada simple random sampling, systematic sampling, ada stratified sampling, ada cluster sampling. Cluster sampling bagi lagi ada multi-stage cluster sampling. Untuk sampling non-probabilitas itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu convenience sampling dan snowball sampling.
convenience sampling nanti dibagi lagi jadi menjadi systematic sampling, quota sampling, purposive sampling, dan accidental sampling. Baik, inilah sampling probabilitas. Jadi teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota untuk dipilih menjadi sampel. Oke, jadi pada simple random sampling, peneliti memiliki hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Simple, dengan kata lain sederhana, karena pengambilan sampel dilakukan secara acak, ya. Anggota populasi dianggap homogen. Oke, contohnya seperti ini. Jadi populasi sebanyak 1000 siswa, sedangkan sampel yang diinginkan adalah 100 siswa. Maka setiap siswa diberi nomor 1 sampai 1000. Setelah itu sampel random dilakukan dengan cara misalkan seperti yang kita biasa lihat di arisan ya, dengan cara diundi atau di lotre ya. Bisa diundi atau di lotre, misalkan diambil 100 kali dari kotak ini ya, kotak undian tuh boleh dikasih angka 1 sampai 1000, kemudian diambil 100 secara acak ya. Dan juga bisa menggunakan tabel bilangan random atau menggunakan Excel. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya menggunakan Microsoft Excel. Oke, ini tadi tabel bilangan random ya. Nanti misalkan pakai dadu ya, dadu dilempar, misalkan nanti yang pertama jatuh ke nomor berapa, misalkan nomor 35, berarti siswa yang nomor 35 diambil sebagai sampel. Dilempar kembali, misalkan jatuh ke nomor 88, maka siswa nomor 88 dipilih menjadi sampel. Ini untuk random 1 sampai 100. Kalau misalkan 1000 berarti harus butuh tabel bilangan random sampai 1000. Jadi seperti itu. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya sederhana, gampang, atau mudah dimengerti. Ya, kekurangannya diperlukan kerangka sampling ya. Sifat individu harus homogen. Kalau tidak, kemungkinan akan terjadi bias di mana karakteristik sampel berbeda dengan populasi, sehingga akhirnya sampel menjadi tidak representatif atau menggambarkan populasi. Jadi karakteristik individunya harus homogen. Kalau misalkan heterogen, sangat heterogen, maka nanti kita bisa menggunakan sampling yang non probabilitas ya, jika karakteristiknya yang heterogen. Oke, berikutnya adalah systematic sampling. Jadi ada embel-embelnya sistematik ya. Sistematik berarti dilakukan dengan cara sistematis. Ya. Misalnya pengambilan sampelnya dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau ada perhitungan tertentu atau formula tertentu, kelipatan bilang tertentu misalnya. Contoh, jumlah populasi adalah 1000 orang dan sampel yang ingin diambil hanya 200 orang. Rasio samplingnya adalah 1000/200, yaitu 5. Langkah pertama, ambil secara acak ya nomor anggota 1 sampai 10, misalnya 5, kemudian anggota populasi dipilih berikutnya adalah dengan kelipatan 5. Misalnya 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan seterusnya sampai jumlahnya 200. Kelebihannya sama, yaitu relatif mudah ya. Oke. Kekurangannya yaitu tadi populasi juga harus homogen ya. Dan yang penting ini kekurangannya adalah setiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Itulah kekurangannya. Berikutnya adalah stratified sampling. Jadi populasi dibagi menjadi strata, misalnya ada gender, tingkat pendidikan, ya, tingkat pendapatan atau penghasilan. Nanti setiap stratanya itu dilakukan pemilihan sampel secara simple random sampling.
Teknik ini cocok untuk populasi yang punya strata ya, memiliki perbedaan karakter populasi bersifat heterogen. Ya, tadi itu ya bersifat heterogen. Bisa jadi gender juga bisa pakai stratified sampling. Syarat harus ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang dipergunakan untuk membuat strata. Jadi harus ada data pendahuluan ya tentang populasi yang ingin diambil sampelnya. Harus diketahui dengan tepat jumlah unit atau jumlah satuan, itu bisa berupa orang, hewan ya, benda. Penelitian dari setiap strata. Kemudian yang terakhir harus ada kriteria yang jelas yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk membuat tingkatan dalam populasi. Baik, stratified sampling nanti dibagi lagi menjadi dua, jadi proporsional dan non proporsional. Yang proporsional berarti setiap strata itu memiliki proporsi yang sama ya. Ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah aspek representatifnya lebih meyakinkan, mengurangi keragaman, kemudian peneliti dapat meneliti hubungan atau perbedaan antara satu strata dengan strata yang lain. Kekurangannya, peneliti perlu informasi yang akurat ya pada proporsi populasi untuk setiap strata, dan kemungkinan memerlukan biaya dan waktu yang banyak. Ini contohnya, misalkan di sebuah populasi 9.000 orang ya, yang laki-laki 6.000, yang perempuan 3.000. Misalnya kita butuh sampel 300 ya dari populasi 9.000. Maka kita bisa menggunakan proportional stratified sampling berdasarkan gender. Jadi seperti ini, ya kan, laki-laki 6.000, berarti 6.000 per 9.000 adalah 0,66. Maka 0,66 dari sampelnya yaitu 300 sama dengan 200. Maka 200 sampel itu harus berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sisanya 100 itu harus berjenis kelamin perempuan. Jadi seperti itu, proportional stratified sampling ya. Berikutnya yang non proportional stratified sampling. Anggota populasinya tidak homogen dan masing-masing strata tidak memiliki proporsi yang sama atau proporsinya tidak sama. Contoh, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA, 700 orang lulusan SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 diambil semua sebagai sampel karena kedua strata tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan yang lain, maka diambil semua. Kalau kita paksakan menggunakan proporsional, maka bisa jadi sampel dari lulusan S3 dan S2 tidak ada ya, maka kita bisa menggunakan non proportional stratified sampling. Oke, berikutnya adalah cluster sampling ya. Tujuan dari cluster sampling ini adalah jika sampel kita memiliki populasi dalam suatu daerah atau wilayah atau negara, yang mana dijumlahi kelompok-kelompok yang bukan merupakan kelas atau strata, misalnya kelompok pegawai negeri, pedagang, petani, dan lain-lain. Jadi kelompok-kelompoknya bukan kelompok kelas atau strata. Maka nanti populasi dibagi lagi dalam kelompok area atau cluster ya. Untuk setiap cluster nanti dilakukan pemilihan sampel dengan simple random sampling. Baik. Jadi untuk metodenya, pertama adalah membagi daerah penelitian ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, menetapkan jumlah kelompok yang akan dipilih sesuai dengan subjek penelitian. Yang ketiga, memilih kelompok sampel dengan simple random sampling. Dan yang terakhir, identifikasi seluruh individu yang berada dalam kelompok yang terpilih. Nah, ini contoh ya. Peneliti melakukan penelitian mengenai perilaku pemberian ASI pada bayi. Ya sudah jelas ya. Berarti subjeknya adalah ibu menyusui ya. Kecamatan X yang terdiri dari 10 desa dengan sampel sebanyak 5 desa. Maka dilakukan random untuk mengambil 5 desa dari 10 desa tersebut. Kemudian peneliti atau mengobservasi semua ibu yang mempunyai bayi di 5 desa pada sampel yang terpilih.
Oke, salah satu variasi dari teknik ini adalah namanya multi-stage cluster sampling. Ya, multi-stage cluster sampling memiliki dua tahap. Yang pertama, menyeleksi cluster dengan simple random sampling. Kemudian yang kedua, menyeleksi lagi individu dari cluster yang telah dipilih tersebut. Fungsi dari teknik ini adalah untuk menghemat waktu dan biaya. Nah, ini contoh multi-stage random sampling. Jadi dari populasi dipilih secara acak menjadi cluster ya. Atau wilayah, misalkan ini ada wilayah kelurahan X ya, ada 9 RW ya, kemudian 9 RW tadi diacak, diambil sampel 4 RW, jadi ada RW A, RW D, RW G, RW I. Kemudian dari sini berikutnya diacak lagi, diambil secara acak untuk diperoleh sampel atau individu. Ini namanya multi-stage cluster sampling. Oke. Kelebihannya, kerangka sampel hanya diperlukan untuk klaster-klaster yang dipilih, bukan untuk populasi. Biaya transportasi dan biaya membuat kerangka sampel lebih murah. Kekurangannya, yang memerlukan rumus statistik tertentu dan butuh biaya untuk analisis dan pengerjaan yang lebih besar. Karena memang untuk cluster sampling ini jumlah sampelnya cukup besar dan biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga survei nasional atau internasional, seperti ketika survei pilkada, survei pilpres ya, untuk menentukan siapakah kira-kira paslon yang akan terpilih. Itu menggunakan namanya cluster sampling ya, karena cakupannya bisa negara, provinsi, kabupaten, kota. Jadi seperti itu. Jadi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah berskala nasional ataupun internasional, dan juga memiliki sumber daya biaya yang tidak kecil. Sampling non probabilitas, kebalikan dari sampling probabilitas. Artinya pada teknik ini setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama ya untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama adalah convenience sampling. Pada convenience sampling ini merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan cara milih sampel yang sesuai dengan kriteria dari peneliti. Misalnya peneliti sudah menetapkan kriteria sampelnya, misalkan remaja usia 17 tahun sampai 25 tahun, atau berdasarkan gendernya remaja putri atau remaja putra, atau berdasarkan background pendidikannya, dari ahli farmasi atau spesialis, dokter spesialis, atau dari dosen dan lain sebagainya. Itu disebut dengan convenience sampling. Berikutnya adalah sampel dipilih karena kesukaan peneliti dan mudah dipilih karena kemudahan akses. Banyak hal yang bisa dijadikan alasan peneliti ya menggunakan convenience sampling. Misalnya karena kemudahan akses, menggunakan area kampus sebagai tempat pengambilan sampel, atau menggunakan area pasar, mall, dan lain-lain karena kemudahan akses dan lain sebagainya. Banyak dilakukan di situasi praktis ya, jadi mengambil situasi-situasi yang praktis. Misalnya pengambilan sampel dilakukan pada saat kegiatan seperti jalan-jalan sehat, atau ada kegiatan budaya, bisa jadi seperti itu. Jadi pada situasi-situasi yang praktis, teman-teman kerja, pengunjung mall saat belanja, ini contohnya ya, itu disebut dengan convenience sampling. Kelebihannya cepat dan murah, cuma kekurangannya ada beberapa hal dari variabel yang tidak diketahui dan memerlukan deskripsi yang sama terhadap sampel yang diperoleh. Jadi ini kekurangannya ya. Jadi ada faktor-faktor yang memerlukan deskripsi yang seksama, karena itu tadi convenience sampling ya, beda dengan simple random sampling. Bisa jadi convenience sampling itu sampel yang dipilih berdasarkan subjektivitas dari peneliti, sehingga nanti akan bias ya. Oke. Kekurangan tadi makan bisa
jelaskan sebagai berikut, yaitu menetapkan satu populasi yang tepat untuk mengeneralisasi hasil penelitian sampel, mendeskripsikan karakteristik yang berhubungan dengan sampel, dan menyediakan alasan mengapa suatu sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi nanti penelitiannya mengapa kok menggunakan confidence sampling, mengapa sampel tersebut dipilih, kriterianya apa, alasannya apa, itu harus dijelaskan pada confidence sampling. Nah, berikutnya adalah sampling sistematis, sama seperti sistematik random sampling ya. Jadi ada formula tertentu, misalkan diambil nomor genap, ganjil, kecepatan 5 dan sebagainya. Karena misalkan diambil nomor genap, maka anggota populasi yang memiliki nomor ganjil atau sebaliknya itu tidak memiliki peluang untuk dipilih jadi sampel. Jadi seperti itu. Kemudian purposive sampling ya, dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu ya, mirip dengan confidence sampling ya. Ya, jadi teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang memiliki keahlian atau expertise di bidang yang sedang teliti. Misalkan sampel yang kita teliti adalah ahli herbal misalkan, yang tidak banyak orang yang ada di menjadi ahli herbal, atau misalnya sampel kita adalah dokter spesialis atau spesialis kandungan, spesialis anak, kan tidak banyak juga yang memiliki keahlian di bidang itu. Cocoknya untuk proses sampling ini digunakan pada penelitian kualitatif ya. Oke, accidental sampling ya. Jadi faktor spontanitas saja, tidak sengaja bertemu kemudian dijadikan sampel. Jadi seperti itu. Misalkan ketika kalian jalan-jalan misalkan di pasar atau di mall, siapa aja yang kalian temui, kalian jadikan sampel atau responden dengan cara membagikan angket atau kuesioner. Itu adalah contoh dari accidental sampling. Ini cocok juga pada penelitian yang kualitatif. Oke, berikutnya adalah snowball sampling ya. Snowball sampling cocok untuk meneliti siapa provokator, biang kerusuhan, ya, untuk meneliti pada kasus-kasus kriminal ya, siapa yang membocorkan rahasia soal ujian negara. Awalnya sampelnya kecil, kemudian membesar ya, seperti snowball atau bola salju dengan makin lama makin membesar ya. Ya, jadi seperti itu, seperti bola salju yang menggelinding. Nah, ini gambarannya nanti. Kelebihannya dapat mulai sampel dan jumlah besar, kekurangannya hanya dapat digunakan pada situasi tertentu saja. Misalnya seorang penyelidik ya, kasus narkoba, ini ditangkap nih, ini kurirnya, yang sebelah kiri ini kurirnya. Kemudian dari kurir tersebut diperoleh bahwa ada kurir-kurir yang lain, ada 2. Kemudian dari kurir 1-2 ada temannya yang mengkonsumsi narkoba atau pengguna, sehingga merembet sehingga menjadi banyak. Nah, ini namanya snowball sampling. Biasanya pada ini penyelidikan sebuah kasus, bisa jadi kasus korupsi, kejahatan, kriminal dan lain-lain. Oke, jadi ukuran sampel itu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah derajat keseragaman dari populasi, kemudian presisi yang dikehendaki dalam penelitian, rencana analisis, dan ada sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. Itu juga mempengaruhi dari besarnya ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel itu ada beberapa metode. Ada metode Slovin, metode Isaac dan Michel, nomogram Harry King, dan metode untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang homogen. Oke, kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah metode Slovin ya. Rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali E pangkat 2, di mana N adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, sedangkan nilai E adalah margin of error. Misalnya kita punya populasi 1000 ya,
Kemudian kita tetapkan margin of error-nya 5% atau 0,05. Maka perhitungannya N sama dengan 1000 ya, jumlah populasi per 1 plus dalam kurung 1000 kali 0,05 kuadrat, 5% itu sama dengan 0,05, sama dengan 285,7 sekian. Atau bulatkan menjadi 286. Artinya dengan populasi 1000 dengan margin of error 5% itu diperlukan sampel minimal 286. Berikutnya metode Isaac dan Michel, ya, rumusnya S sama dengan lambda kuadrat NPQ per D kuadrat dalam kurung N-1 plus lambda kuadrat PQ, di mana lambda kuadrat sama dengan DK, yaitu 1. Taraf kesalahan atau margin of error bisa 1, 5, 10%. P sama dengan Q sama dengan 0,5, D sama dengan 0,05, dan S adalah jumlah sampelnya. Oke, kita nggak perlu pusing dengan rumusnya, langsung aja kita bisa menggunakan tabel dari Isaac dan Michel berikut. Nah, misalkan tadi ya, dengan populasi 1000, ya, populasi 1000, oke, di sini dengan populasinya 1000 dengan margin of error 5%, kita dapatkan jumlah sampelnya 258. Misalkan jumlah sampel kita 100. Nah, kalau 100 dengan margin of error 5%, maka jumlah sampel yang minimal yang dibutuhkan adalah 78 dan seterusnya. Berikutnya adalah nomogram Harry King, ya. Dalam nomogram Harry King ini jumlah populasi maksimum 2000 dengan taraf kesalahannya bervariasi dari 0,3% sampai 15%. Faktor pengali disesuaikan dengan taraf kesalahan yang dipilih. Dari bukunya Sugiono, Statistika untuk Penelitian. Cara penggunaannya juga praktis sama seperti yang ini ya, Isaac dan Michel. Misalnya populasinya berjumlah 200 dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi begini, tingkat kepercayaan itu merupakan 100% dikurangi dari margin of error. Jika margin of errornya 5%, maka tingkat kepercayaannya 95%. Jika margin of errornya 10%, maka tingkat kepercayaannya 90% dan seterusnya. Jadi 100 dikurangi margin of error. Maka rumusnya adalah N sama dengan 200 kali 58% kali 1,195 atau setara dengan 139. Keterangan angka 58% didapat dari nomograf dengan menarik garis lurus melewati angka 200 ya. Dan taraf kesalahan 5%. 1,195 adalah faktor pengali dari interval kepercayaan 95% atau confidence interval. Nah, ini tadi ya, dari populasi 200 kemudian dengan margin of error 5%, maka faktor pengali persentase pengalinya adalah 50, kira-kira sini ada 58% ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk faktor pengalinya 5% itu sama dengan tingkat percayanya adalah 90%, maka faktor pengalinya multiple faktornya adalah 1,195. Oke. Interval kepercayaan atau confidence interval itu menunjukkan seberapa yakin bahwa taksiran kita benar-benar berlaku bagi populasi. Dengan tingkat keyakinan atau interval kepercayaan itu membentang dari 0 sampai 100%. Ya, keyakinan 95% adalah tingkat lazim yang digunakan pada penelitian sosial atau bisnis. Jadi makna dari keyakinan 90% atau margin of error-nya 0,5% atau 0,05 adalah setidaknya dari 95 dari 100 taksiran sampel akan mencerminkan populasi yang sebenarnya. Oke, sekarang begini, untuk populasi yang homogen bagaimana pengambilan sampelnya? Untuk populasi yang homogen, rumus sampling tidak perlu dipakai. Misalnya, populasi yang homogen itu adalah larutan X yang mana susunan molekul dan konsentrasinya sudah homogen ya. Maka dengan jumlah sampel yang sedikit saja 1% atau sesuai kecukupan dari alat ujinya itu berapa mili atau berapa gram,
itu sudah bisa merepresentasikan atau mewakili populasi. Baik, demikianlah materi ya tentang biostatistik yang meliputi macam-macam statistika, kemudian populasi sampel, ya, teknik sampling dan ukuran sampel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.